Halo guys, kalian tahu nggak sih? Berikut adalah bendera Korea sebelum terpecah menjadi dua negara. Dulunya, wilayah Korea adalah sebuah entitas politik tunggal selama berabad-abad. Tapi, kenapa sekarang wilayah Korea dibagi jadi dua negara ya? Nah, di video ini kita mau bahas nih, bagaimana wilayah Korea bisa terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Sebelum membahas topik tersebut, perkenalkan. Halo, aku Alvina. Halo, aku Cynthia. Halo, aku Riza. Yuk kita lanjut membahas topik tentang bagaimana sih terpecahnya Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Sejarah perpecahan Korea. Teman-teman, dulunya tuh semenanjung Korea merupakan kawasan pesisir paling strategis di wilayah Asia Timur. Wilayahnya memanjang sekitar 1.100 km ke arah selatan daratan Asia kontinental hingga Samudra Pasifik dan dikelilingi oleh Laut Jepang. Tempat ini menjadi jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, wilayahnya banyak menjadi rebutan oleh beberapa negara adidaya. Sebelum menjadi sebuah negara sendiri, kawasan ini merupakan tanah jajahan oleh negara Jepang. Sebenarnya, dahulu Korea adalah sebuah entitas politik tunggal selama berabad-abad lamanya yang menguasai wilayah semenanjung Korea dan sekitarnya. Lalu, kenapa Korea Selatan dan Korea Utara terpisah ya? Nah, yuk kita bahas. Pembagian daratan semenanjung Korea bermula sejak kekalahan Jepang pada Perang Dunia II di bulan Agustus tahun 1945. Berikut potret Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu yang sedang menandatangani dokumen kapitulasi Jepang di atas kapal USS Missouri sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia II. Dua negara superpower pemenang dari Perang Dunia II, yaitu Sekutu dan Uni Soviet, membagi kekuasaan atas semenanjung Korea. Pada bulan Agustus 1945, Sekutu dan Uni Soviet menduduki negara Korea sebagai wilayah perwalian yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan negara. Selanjutnya, telah disepakati bahwa Sekutu menguasai wilayah semenanjung Korea di bagian selatan, sedangkan Uni Soviet menguasai di bagian utara. Pemerintahan militer dibentuk sepenuhnya di Korea Selatan dengan dukungan dari Sekutu. Sementara itu, di wilayah utara, Uni Soviet membangun rezim komunis yang sangat besar. Nah, pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan Sekutu melakukan pemungutan suara untuk menentukan kedaulatan Korea. Setelah Utara melalui Uni Soviet menolak berpartisipasi, pihak Selatan lalu membentuk pemerintahannya sendiri di kota Seoul yang dipimpin oleh Ri Seung-man.
Tidak lama setelahnya, wilayah utara juga mendirikan sebuah negara komunis yang dipimpin oleh Kim Il-sung sebagai Perdana Menteri dengan ibu kota di kota Pyongyang. Hubungan antara sekutu di selatan dan Uni Soviet di utara yang tidak akur kemudian menjadi permasalahan nasional yang menyulut perang saudara di antara mereka. Peristiwa tersebut dinamakan dengan Perang Korea. Perang Korea terjadi pada tanggal 25 Juni 1950 hingga tanggal 27 Juli 1953. Saat itu, sekitar 2,5 juta orang menjadi korban kebrutalan perang tersebut. Daratan Korea menjadi rata dengan tanah dan tidak ada kota yang tersisa. Perang Korea kemudian diakhiri dengan gencatan senjata pada tahun 1953 dan kemudian kedua negara tersebut menjadi semakin terpecah. Kemudian, karena adanya gencatan senjata tersebut, membuat Korea terpisah oleh zona demilitarisasi Korea atau yang biasa disebut dengan DMZ. Wilayah DMZ secara teknis menyisakan perang dingin antara kedua negara tersebut. Hingga saat ini pun belum ada perjanjian damai yang ditandatangani yang membuat kedua negara ini berada dalam status masih berperang hingga saat ini. Nah, hal inilah yang membuat laki-laki di Korea Selatan diwajibkan menjalani wajib militer guna mengantisipasi jika peperangan terjadi kembali. After completing their service, these men will have to join the reserve forces for another 8 years. Tidak seperti pemisahan negara pada masa Perang Dingin lainnya. Di zona perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara hanya ada sedikit pergerakan. Garis batas tersebut benar-benar sangat tertutup rapat. Itulah kenapa dua negara yang pernah menjadi satu ini memiliki sistem pemerintahan yang jauh berbeda. Seiring berjalannya waktu, sangat terlihat bagaimana perbedaan kedua negara tersebut. Bahkan, warga dunia pun mengetahui bahwa keadaan Korea Selatan dan Korea Utara sangatlah berbeda. Di masa sekarang, Korea Selatan sudah sangat berkembang menjadi negara maju yang juga termasuk dalam julukan Macan Asia. Korea Selatan sudah menjadi negara dengan tingkat kemakmuran yang jauh lebih baik dan bahkan menjadi negara yang diperhitungkan dunia. Korea Selatan berhasil mengembangkan ekonomi yang kuat berkat kerjasama dengan sekutu. Sementara itu, di Korea Utara pada saat ini masih memegang teguh ideologinya yang menerapkan 3 prinsip, yakni kemandirian politik, kemandirian ekonomi, dan otonomi militer. Korea Utara tetap terisolir dengan perkembangan ekonomi yang rendah. Hal ini menjadikan Korea Utara masih menjadi negara yang sangat tertutup oleh dunia luar. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai bagaimana kronologi perpecahan semenanjung Korea menjadi 2 negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Klik like apabila kamu menyukai video ini dan tuliskan komentar pada kolom reply di bawah ini. Terima kasih, sekian dari kami. Sampai jumpa guys.